ekspektasinya mereka, aku beli sekarang mana yang langsung 100%. Iya. Caranya meng-screening saham. Nah, karena itu pasti top search ketika orang nyari channel saya. Kan kalau orang Funda biasa kan ngeliat laporan keuangan nih. Yes. Nah, laporan keuangan kan sayangnya hal yang sudah terjadi. Betul. Nah, untuk laporan keuangan saya biasanya ngelihat konsistensi dari suatu emiten. Ya, konsistensinya. Jadi maksudnya kita si TradingView kan udah ngumpulin nih kayak IPS dari para analis yang mereka tentunya dapat akses informasi yang lebih dibanding kita yang retail ini kan. Nah, itu saya compare juga. Oh, misalnya nih kayak kemarin ya tanpa rekomendasi dan sebagainya kayak Halo semuanya, kembali lagi di podcast saya. Kali ini saya bersama Bli Ngurah dari Pintar Saham. Halo Bli. Halo juga. Halo, apa kabar Bli Ngurah? Baik. Kabar baik. Gimana nih Yoga sendiri gimana? Saya sendiri ya baik, cuma yang nggak baik kayak market Bli. Oh iya benar. Iya, jadi pas Bli Ngurah kesini kita itu ada di posisi geopolitik yang sangat dar-der-dor sana sini Bli. Dan sebenarnya yang kena itu kan kayak ya kita tahu sendiri Amerika, Iran, dan yang justru yang kebakaran IHSG kita Bli. Oke. Jadi dari Bli Ngurah nih gimana Bli sekarang untuk melihat kita langsung saja ya teman-teman langsung saja gimana Bli melihat kondisi IHSG kita di tengah geopolitik yang panas banget ini. Oke. Kalau dari saya sih sebenarnya kan historicalnya perang kayak gini tuh nggak yang pertama kali ya kan. Ini udah pernah berulang kali kan, Israel Iran, US-nya ikut campur, US-nya nge-backup Israel dan sebagainya gitu kan ya. Cuman kan yang menjadi pembeda yang sekarang adalah Irannya ternyata balesnya nggak hanya ke situ aja, tapi menyebar nih sampai ke Dubai, sampai ke Kuwait. Nah itu tuh yang di luar perkiraan menurut saya sendiri itu kayaknya US nggak nyangka Iran bakal balesnya ke sana gitu. Sehingga itu kan berdampak ya, kita tahu Dubai airportnya ditutup, di closing entah 3 hari ya kalau nggak salah udah. Jadi kan itu mengganggu banget nih. Nah terakhir nih kalau based on hari ini TPIA itu udah ngumumin kalau dia itu force major terkait dengan pasokan bahan baku yang berasal dari Timur Tengah. Sehingga ya menurut saya ya ini dampaknya bakal lumayan nih signifikan. Karena kan Iran mengancam untuk menutup Selat Hormuz itu ya yang kita tahu merupakan jalur tersibuk kedua kalau udah ngomongin pelayaran atau pengangkutan minyak bumi dan sebagainya. Gitu sih Yoga. Oh jadi dampak dari yang dilakukan oleh Amerika ini, apalagi yang balasannya dari Iran itu yang nggak terduga adalah mengganggu supply chain sekarang jadinya. Iya benar. Terganggu ya. Tadi yang disebut itu adalah emiten ya, TPIA emiten maksudnya. Iya salah satu. Iya. Nggak boleh sebut kode ya? Nggak apa-apa. Kita nggak apa-apa. Kita kan nggak ada rekomendasi untuk benar, beli atau jual saham tertentu. Kita benar. cuma berdasarkan apa yang terjadi di market aja. Ya. Oh tadi kita ada ngobrol off the record. Tadi ngomong TPIA, yang saya dengar itu TPA Bli. Oh, jujur makanya kok TPA? Ini TPA Suwong kena apa gara-gara Iran? Jujuran aja. Makanya tadi kan jadi sebelum kami mulai syuting podcast sama Bli Ngurah tadi sempet lah kami ngobrol berdua. Terus waktu ngomong TPIA itu yang kedengeran cuma TPA-nya aja. Okay. Jadi kita ngomongin perang terus TPA-nya ini terganggu gini. Hah? TPA Suwong kena nuklir, kena rudal. Jadi kaget Bli. Ternyata TPIA, astaga. Inilah pentingnya podcast ini ya. Meluruskan. Lebih clear. Jadi maksudnya emiten bukan TPA Suwong, astaga. Karena TPA Suwong lagi gini Bli, lagi macet. Sampahnya banyak ya. Iya. Kasian banget ya Bali ya. Iya kasian banget. Ini mungkin agak di sini. Ininya. Deketin aja enggak apa-apa. Oke. Astaga. Oke. Jadi sebenarnya yang nggak kita expect adalah serangan balik yang mempengaruhi ini ya, supply chain tadi yang jadinya kena. Kemarin kan saya ada ngobrol sama salah satu temen yang emang dia itu ngebahasnya tentang makroekonomi, terutama tentang ini dia research juga. Kalau dari yang teman saya bilang itu bahwa Amerika sebenarnya menyerang Iran memang tujuannya sebenarnya bukan ada konflik tentang agama atau tertentu itu, memang murni karena perang untuk bisnis aja. Ini sebenarnya ini semua all about business kan ya. Kalau menurut Beli itu benar ya berarti ya, untuk tujuannya Trump ini kan sudah jelas ya harusnya. Minyak ya. Iya minyak ya, kemarin yang presiden yang di itu Sulik, juga, iya tujuannya itu juga. Nah, kalau di IHSG kita sendiri berarti untuk yang terjadi adalah outflow asing berarti ya.
asingnya outflow ya banyak kan. Iya, tapi kalau kita cek lagi nih sebenarnya ya, beberapa hari terakhir kan, apalagi posisi per hari ini ya, Oh iya. lumayan nih turunnya nih, hampir 3% kalau nggak Iya, salah ya. 7.000 berapa ya SG? Iya, hampir turun 3%. Saya sih ngelihatnya nggak hanya itu, apalagi nah baru aja nih keterbukaan informasi untuk kepemilikan di atas 1% diumumkan Oke. per kemarin malam. Nah itu kayaknya memunculkan nama-nama yang wah ternyata dia yang punya jatuh gitu kan. Oke. Ya tapi itu kan sebenarnya salah satu syarat yang diajukan MSCI kemarin ya, kita tahu yang case-nya yang kemarin bulan Februari ya. Iya. Nah menurut saya sih ini kayak gabungan ya, tapi sempat juga baca salah satu news terkait dengan rating Indonesia. Ya kemarin ada Moody's, terus ada Fitch, S&P dan sebagainya. Emang so far tone-nya itu Indonesianya itu bukan di upgrade tapi di downgrade kan gitu ya. Oh iya. Nah, jadi kalau di downgrade berarti kan dana asing merasa Indonesia itu lebih beresiko nih dibanding yang dulu. Daripada gue beresiko, lebih baik gue pindahin dulu yang ke lebih safe dalam tanda kutip gitu. Jadi sebenarnya challenge-nya banyak ya, nggak hanya ngomongin perang, nggak hanya ngomongin MSCI rebalancing dan sebagainya, nggak hanya ngomongin transparansi dan sebagainya ya, apalagi kayaknya kita kan hidup sepertinya tahun ini tahun yang penuh dengan sejarah ya karena jarang kan pimpinan bursa mundur, pimpinan OJK mundur, itu tuh nggak pernah terjadi loh dalam sejarah menurut saya ya. So far ketika OJK mulai dibentuk, dulu kan OJK nggak ada kan, dulu kan Bapepam kan pengawas pasar modal, itu kayaknya nggak pernah tuh tiba-tiba mundur semua gitu. Hampir semua kan mundur. Nah sekarang ya kita berharap dengan adanya itu kan jadinya lebih bagus ke depannya bursa, jadi lebih transparan dan sebagainya gitu sih. Jadi menurut saya nggak hanya ngomongin perang aja, tapi kondisi makro Indonesia secara umum juga, kondisi eksternal di luar sana, regulatornya di kita bagaimana, nah gitu-gitu. Jadi semuanya kan harus terkoneksi gitu ya, terconnected gitu. Oke, jadi sebenarnya juga kalau dibilang market kita tuh lumayan apes juga ya. Kita kemarin sudah kena depak dari indeks MSCI itu, kita kena depak, terus sekarang justru ada guncangan geopolitik yang makin menambah sentimen negatif ke pasar kita ya. Tapi di tengah daripada ini, ya kan kita selalu melihat ya, di balik daripada suatu kita bilang bencana lah ini ya. Apakah masih ada nggak nih sih sektor yang seksi nih kalau melihat, kan selalu ada dong. Kayak kalau ada kayak gini opsionalnya ini. Nah, kalau dari Beli Murah sendiri melihat opportunity nih di antara semua drama ini, ada nggak sih sektor yang masih cantik nih atau yang mungkin akan jadi rising star-nya nanti nih? Nah kalau udah ngomongin krisis Timur Tengah, apalagi yang relate sama Iran tuh sebenarnya cadangan minyaknya salah satu terbesar di dunia ya, kalau nggak salah 5 besar untuk cadangan minyak ya. Jadi kalau itu terganggu, apalagi Selat Hormuz merupakan jalur lalu lintasnya yang di situ, ya berarti kan ada ada potensi kenaikan yang saya tahu juga udah pada naik tuh harga minyak kan. Nah sehingga kalau kita juga tahu 3 hari terakhir kan yang wah kayaknya yang lain pada berguguran, dia pada naik-naik aja, itu kan saham-saham di sektor perminyakan. Mulai dari ini menyebut nama bukan berarti ini ya, bukan berarti rekomendasi ya, ada Medco kemarin, terus ada Elsa, ada ENRG, nah itu kan lumayan tuh naiknya. Nah terakhir juga kemarin itu kalau nggak salah batu bara juga sempet loncat gitu kan. PTBA langsung gap up dia itu kan. TMG juga. Ya gitu karena batu bara naik tiba-tiba. Jadi gas alam juga kan ya, karena kan produksi gas di Qatar salah satu yang terbesar itu terkendala gara-gara diserang drone-nya isi Iran. Nah jadi kan harga komoditas pada dasarnya naik salah satunya ketika supply-nya terganggu kan gitu. Ketika ada supply terganggu, harga otomatis naik karena demand kan ya tetap atau enggak naik malah kan gitu kan ya. Nah, jadi saya ngerasa sektor-sektor yang relate sama itulah yang bisa kita pantau gitu sih. Oke, jadi yang seksi sekarang adalah sektor-sektor komoditas yang terutama yang terdampak daripada ini perang ini ya. Benar. Oke, kalau dari kita udah ada saham-saham tadi yang emang ini bukan rekomendasi tapi saham-saham yang udah merespon daripada ini ya. Nah, jadi merespon gejolak geopolitik ini ya. Nah, untuk ini sendiri Bli, untuk ini kan kita sekarang ngomongin tentang saham ya, tentang saham. Saya jujur
Untuk beberapa hari terakhir, kalau nggak ada perang ini aja saya nggak lihat saham lagi nih. Karena emang udah kemarin kan terakhir yang saya tahu itu MSCI tentang kita di depan. Ya udah saya lihat, ternyata sampai suspend 2 kali loh. Ya halt. Ya halt, trading halt 2 kali, trading halt 2 kali langsung yang kayak beli bilang tadi bahwa sampai orang-orang petinggi-petingginya pada cabut, udah kayak cabut semua. Nah sekarang itu udah kayaknya belum ada yang gininya, belum ada pengganti fix ya, masih sementara ya. Masih pejabat sementara. Yang ibu itu ya, yang Ibu Fredrika. gini sementaranya berarti belum ada. Terus kalau untuk ini beli untuk update nih, karena saya nggak update nih jujur, makanya saya ngundang Beli Murah untuk kita saling update aja. Untuk terkait dengan MSCI ini sekarang progres kita udah sampai mana beli ya untuk bursa kita agar memenuhi syarat agar bisa ke indeks MSCI itu. Sekarang udah sampai mana ya? Ya, sebenarnya kan bahasanya bukan didepak ya, tapi bahasanya lebih kayak diturunkan bobotnya. MSCI menduga bahwa di kita ini masih belum ada yang belum transparan nih. Sehingga dia akan mengevaluasi jika sampai bulan Mei belum ada perkembangan yang menurut mereka bagus, maka ancamannya Indonesia turun dari emerging market jadi frontier market. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kita masih di emerging market saat ini, tapi kita statusnya di freeze sampai bulan Mei. Kan rebalancing MSCI itu ada di Februari, Mei, November. Gitu biasanya ya. Nah, Februari kemarin kan kalau kita ngomongin MSCI Play udah ada nih saham yang diperkirakan naik ya kan. Wah, happening banget. Cuman ketika MSCI bikin news bahwa mereka memfreeze Indonesia tidak akan menambah sementara sampai bulan Mei, nah itu kan langsung turun semua kan gitu. Itu sih. Jadi kalau di frontier market ini sepemahaman saya itu kita nanti sekelasnya Bangladesh, Vietnam, something like that. Jadi kecil size-nya terhadap indeks sehingga potensinya ada outflow yang lumayan. Gitu. Oke, mungkin kalau bahas indeks MSCI bakal panjang ya, karena bakal panjang banget. Iya, nggak apa-apa. Tapi intinya salah satu syarat yang diminta kan mereka pingin tahu siapa sih ultimate beneficial owner dari masing-masing emiten. Gitu. Jadi kayak misalnya Yoga punya perusahaan Go Public. Yoga ownernya, berarti ultimate beneficial ownernya adalah Yoga gitu kan. Nah, cuman kan ada nih emiten-emiten yang menyamarkan siapa owner sebenarnya dengan tujuan agar tidak terlalu terlihat gitu. Nah, saya lebih pingin transparan semuanya biar tidak ada kesan misal nih pakai pemegang sahamnya itu ternyata PT yang ternyata PT-nya itu lagi-lagi si owner yang punya. Paham ya maksudnya ya? Jadi event itu dipecah ke PT ini, ternyata PT A yang punya Yoga, PT B yang punya Yoga, PT C yang punya Yoga. Tapi emang bobotnya kecil-kecil, tapi in total itu yang punya saya. Jadi maksudnya adalah itu yang dihitung, yang Edian itu. Siapa di baliknya. Makanya tadi namanya itu Ultimate beneficial owner. Jadi yang diuntungkannya siapa sebenarnya? Even gitu dia terpecah jadi beberapa persen yang kecil-kecil, intinya ditarik garis benang merahnya, wah ini kamu nih. Dan itu syaratnya MSCI seperti apa untuk yang sebenarnya itu? kalau ngomongin syarat MSCI udah banyak. Saya sih nggak tahu detailnya seperti apa nih. Maksudnya untuk yang terkait pemilikan? Yang saya lihat udah ada perubahan di bursa saat ini yang terkait itu ultimate beneficial owner. Jadi semua emiten udah pada mencantumkan siapa ultimate beneficial owner-nya. Terus yang kemarin banget kepemilikan di atas 1% diumumkan. Jadi kalau dulu kan kepemilikan di atas 5% nih baru diumumkan. Sekarang 1 ya. Sekarang 1%. Jadi dulu kita cuma bisa ngeliat siapa yang punya di atas 5%, itu kita bisa lihat namanya. Nah, sekarang enggak, 1% udah bisa dilihat. Di keterbukaan informasi itu ya? Iya, jadi kayak sekarang udah pada muncul sih nama-nama yang kayak influencer dan sebagainya. Ternyata dia megang ini. Ternyata dia megang ini. Nah, gitu-gitu. Bahkan ada menteri juga. Ini Pak Menteri megang ini dan sebagainya. Kayak gitulah. Pantas rame banget kemarin ada muka-muka ya, mungkin teman-teman yang kita kenal. Loh, kamu megang ini loh. Cuma saya nggak saya kira loh ini akun media ngapain nge-up nama-nama influencer ini. Ternyata hubungannya terkait dengan yang diminta transparansi kepemilikan hingga di atas 1%. Satu lagi yang saya lihat ada salah satu, karena ini juga sempat ramai, itu adalah tentang aturan free float. Itu gimana? Aturan free floatnya itu apa sekarang, perbedaan dari yang dulu dan yang sekarang? Kalau yang dulu setahu saya adalah free float itu minimal 7,5%. Jadi yang boleh dipegang publik atau boleh dibeli publik itu 7,5% dari total saham yang diterbitkan oleh suatu emiten. Nah, sekarang dinaikin regulasinya bilang 15%. Tapi bursa bilang itu akan dilakukan secara bertahap.
Nah, kalau nggak salah dia ada pengumuman, saya belum baca detail terkait itu. Nanti akan dikelompokkan emiten yang mana yang harus segera dan mana yang ada waktunya, perlu waktu. Nanti dikelompokkan. Setahu saya itu informasi terbaru sih. Cuman belum clear akan start mulai dari kapannya, saya belum baca sih. Jadi nanti naik jadi dari 7,5% menjadi 15%. Oke, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, free float itu kan saham yang beredar tapi di luar daripada ini ya, pengendali. di luar daripada pengendali. Jadi saham di masyarakat yang beredar. Jadi biar nggak kering-kering banget sahamnya gitu ya, biar Likuiditasnya. Iya, Benar. likuiditasnya biar nggak terlalu cilik-cilik banget. Benar. Oh. Ya, contoh nih ya, Contoh. yang menarik sih ya gara-gara keterbukaan informasi 1% kemarin. Itu tuh ada emiten yang gede, ternyata hampir 90-an% dipegang oleh itu-itu aja. Jadi publiknya kurang dari sekian persen. Jadi kayak, wah pantesan ini. Jadi ngegorengnya gampang dong, iya gak sih? Oh tapi secara kalau dulu belum ada aturan itu, Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi mungkin ini tuh adalah mungkin buat orang yang terganggu kepentingannya menyebalkan ya. Iya, menyebalkan. Makanya kayak ya aduh nggak mau sebut lah, pokoknya intinya jadinya dilema juga ya, mungkin yang ada yang kayak tadi ketahuan itu. Ketahuan Jadi akhirnya. kayak ketahuan deh. Tapi kalau emang normal aja itu dia fine aja Fine untuk aja. ngebuka data itu. Wah, jadi sempat Ya seharusnya fine aja ya dong ya. Itu kan bagian dari transparansi Iya kan. dong. Cuman kan mungkin si yang beli punya tujuan tertentu biar jangan dulu kelihatan gitu kan. Jadi belinya di bawah 5% kan gitu. Sekarang di atas 1% udah kelihatan dia gitu. Kayak ada sih nama, mungkin kita sebut ya Pak Oke. beliau itu kan banyak tuh punya. Ternyata di bawah 5% dia ada tuh si Bapak. Oh iya? Mungkin coba dicek nanti datanya. Ini saya jujur, saya sudah nggak update. Pokoknya update terakhir saya yang update ini dalam konteks adalah kayak ada berita sedikit aja itu saya itu update terakhir saya yang benar-benar mantau saham A, B, C. Oh ini si ini yang lagi di sini, ini si ini. Itu adalah terakhir ada aturan FCA. After that itu saya taunya itu sekedar tahu aja kayak oh ya udah deh sekedar tahu kayak karena nggak ada sekarang kalau saya pribadi untuk alokasi portofolio itu jujur saya udah share juga di teman-teman yang nonton audiens saya 90% itu udah untuk beli saham-saham yang memang kita untuk nanti untuk kedepannya untuk masa tua aja deh. Saya untuk yang agresif saya udah punya instrumen yang berbeda gitu. Mantap. Nah karena saya ngomongin tentang alokasi, kalau dari beli murah untuk personal ya kita nggak ngomongin untuk orang lain. Personal sekarang alokasi untuk instrumen itu bagaimana ya? Oke. Ya silakan. Kalau saya sih saat ini emang mostly 80% di saham ya. Oke. 80% di saham, terus ada emas juga, ada foreign exchange juga. Oh, iya. Obligasi yang malah saya nggak nyentuh sama sekali. Saya juga nggak. Obligasi saya nggak ya. Reksa ada ya, just sebatas pasar uang aja sih. Gitu. Ini jauh berubah. Apa ada alokasi yang tiba-tiba bertambah signifikan? Apa segitu aja memang udah dari dulu memang segitu? Ya. Aja? Awalnya sih dinamis ya. Awalnya emas itu bukan sesuatu yang saya pantau. Oh emas. Ya. Oh kayak semenjak ATH. Iya. Jadi pasti. kayak wah ini emas kok tiba-tiba, karena kan secara historical dulu dia kan average cuma naik 5% sebenarnya ya. Okay. Before ini ya, before era Trump ya. Iya, perang tarif Cina borong untuk jadi cadangan minyak ini. Itu kan jadi berubah kan sekarang. Jadi saya ngerasa ya udah saya harus masukkan dia sekian persen lebih lah dibandingkan sebelumnya. Karena kalau 5% doang ya di RDPU juga bisa sebenarnya kan gitu ya. Bener. Nah itu sih. Apalagi kemarin emas juara kan sebagai capital gain, dia bisa 30% lebih setahun. Dengan return yang besar makanya ya. Harus mau nggak mau ya masukin juga lah gitu. Kripto ada cuman sebatas top 5 market cap, cuman nggak yang into banget. Lebih ke ya just collect doang, malah ya saya justru nggak terlalu ngikutin sih apa. Yang penting saya megang Bitcoin or top 5-nya aja lah. Gitu. Iya, intinya Bitcoin all the way lah. Ya itu kalau bilang udah altcoin yang lain-lain itu agak sulit mungkin bahasanya sekarang ya. Iya.
Pokoknya kalau dari ngomongin kripto itu semenjak ada ETF itu ya, semenjak ada ETF-nya kripto, itu gameplaynya agak berbeda. Karena sekarang kalau kita ngomongin kripto itu ada dua kubu itu. Kripto orang yang masih percaya dengan kripto ini ada cycle 4 tahunnya yang selalu ada halving itu. Ya. Itu jadi emang sekarang udah mungkin dekat-dekat masa-masa peaknya untuk koreksi. Bahkan udah ke 60 something ya, koreksi banget Bitcoin. Ada satu kubu yang percaya bahwa this time different gitu. Oke. Karena yang masuk kan udah bukan orang Retail lagi udah sekelas BlackRock lah, sekelas institusi besar yang akum besar-besaran juga. Tapi nggak tahu apakah dia udah buang karena saya nggak update, saya bukan crypto bros banget ya. Jadi ini sekedar yang pernah saya baca. Tapi kalau teman-teman yang lebih update silahkan discuss di kolom komentar. Oke, kalau untuk Beli Ngurah sendiri kan tadi sempat saya introduce itu Pintar Saham. Beli Ngurah punya komunitas saham juga. Iya, benar. Iya, itu boleh nggak sih kita ngobrol-ngobrol cerita bahas tentang komunitasnya Beli Ngurah? Oke, ya. Jadi sebenarnya Pintar Saham itu dibentuk dengan tujuan untuk mengeducate seseorang agar dia itu memilih jalur yang benar dalam berinvestasi saham. Bukan berarti jalur yang lain salah gitu Baru kan. mau nanya, udah di kantor. Langsung. Tahu dari selendetannya, saya mau nanya jalur yang salah apa itu? Bukan berarti jalur yang lain salah, Iya, bukan. oke. Maksudnya kan kebanyakan ya kita tahu ya influencer saham citranya sekarang tuh kayak kesannya ngepom-pom doang. Citranya buruk lah ya. Iya, kayak ngejebak gitu kan. Dia beli duluan, dia ngepom-pom, habis itu yang lain beli, dia sell gitu kan. Nah, kalau saya sih percaya kayak karma ya, kalau berbuat baik ya hasilnya baik gitu kan. Ngapain juga kita ngejebak orang, ya nggak sih? Lebih baik kasih tahu yang benar, nanti kan hasilnya juga benar buat kita. Jadi kan lebih baik kita tuh cuannya bareng gitu kan ya. Karena kalau cuannya bareng masyarakatnya kan jadi lebih bagus, ya nggak sih? Iya. Karena ini agak jauh sih ya, kemiskinan itu kan kejahatan itu kan akarnya dari kemiskinan gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita bisa membuat masyarakat yang secara standar sejahtera, ya salah satunya dengan cara berinvestasi yang benar, ya kan semua orang mendapat dampaknya. Jadi buat apa kalau kita kaya sendirian, yang lainnya masih miskin, ya nggak? Jadi kan itu malah menimbulkan kriminalitas di luar sana, sehingga ya kita jadinya terganggu juga kalau misalnya kita kaya sendirian gitu ya. Maksud saya seperti itu ya skenarionya. Jadi ya tujuannya filosofinya lebih kayak bantu orang agar lebih mengeduket dirinya, agar lebih paham tentang literasi keuangan, agar lebih tahu cara prepare financial plan, pension plan dan sebagainya. Seperti itu sih. Yoga. Oke, jadi memang tujuannya mulia sekali ya. Hotel dong. Ya kan, karena semua kita teman-teman pasti punya tujuan yang mulia ya. Tapi kan mungkin ada yang mungkin mulianya dari pandangan kita ini kayaknya beda deh tujuannya dia kayaknya. Itu kan ya kita balik lagi kayak kata Bing Ngurah tadi bagus banget. Kita percayalah tabur tabur tuai apa namanya. Apa yang kita tabur nanti kalau emang buruk ya akan busuk juga kelihatannya. Oke. Untuk ini kan pasti yang nonton itu mungkin ya kalau nyampe ini mungkin ke audiens yang dia baru mau mulai tapi dia itu ragu-ragu beli di saham ya. Kita spesifik ngomong saham, kita nggak akan terlalu nyenggol instrumen yang yang lain. Untuk di saham ini itu kalau dari pandangan Beli Ngurah itu apakah sekarang itu tepat atau enggak? Mungkin kalau kita bicara tepat atau enggak ya nggak ada yang bisa bilang sekarang selalu yang paling tepat. Tapi kan pasti semua ada keraguan banget kan ngelihat ISG koreksi. Saya lebih pengen ke arah kalau ketika ngeliat market kayak gini, gimana sih caranya kita ngeyakinin buat orang-orang yang udah skeptis makin skeptis? Kan gitu kan? Iya, benar. Kalau kita bilang saat yang tepat sekarang ya itu benar. Emang always sekarang saat yang tepat. There is no the right time banget, nggak ada. Tapi untuk membuat orang tuh yakin kayak udahlah guys gitu, ini badai pasti berlalu, tapi badainya malah jadi bom nuklir nanti. Jangan dong. Jangan ya, tapi malah jadi perang dunia gitu. Kalau menurut Beli Ngurah gimana sih caranya ngasih confident atau ngasih conviction ke teman-teman kita buat saham Indo ini justru masih kecil banget kan? Ketimbang tetangga-tetangga kita yang melek. Nah itu gimana sih kita meyakinkan ini agar nggak ke yang aneh-aneh gitu loh? Iya benar ya. Itu gimana Beli kalau dari Beli Ngurah? Ya memang sih momennya kayaknya nggak pas ya kalau ngomong. Iya itu udah. Naik turun 3%, turun ini trading halt 2 kali gitu. Banyak kan berita negatif yang kesebar dan itu lebih cepat. Coba cuan kemarin lupa semua.
Oke. Kalau saya sendiri sih gini ya, seperti yang gue bilang kan, secara proporsi masyarakat Indonesia yang masuk ke saham itu sebenarnya masih rendah ya, secara proporsi masyarakat. Based on data sendiri, memang sih sudah menyentuh 20 juta orang untuk pasar modal. Pasar modal ya, pasar modal berarti kan ada reksa, obligasi, Oh, saham. bukan spesifik saham Bukan aja. spesifik saham saja. Semua Produk pasar modal itu mostly menurut saya masuknya ke reksa. Biasanya orang kan kalau newbie biasanya reksadana dulu deh iya gitu bener lagi. kan. Nah, sebenarnya kalau ngomongin saham saja, setahu saya based on data itu cuma 8 jutaan orang saja. Loh, sedikit dong. Sedikit, iya. Ini ya memang sih 20 juta kelihatan gede. Oke. Karena itu kan yang dinaikin tuh ke Iya. newsnya. Cuman kalau kita trace lagi, 20 juta itu terdiri dari sekian. Jadi kalau yang emang saham doang, kalau setahu saya, jadi itu 8 juta gitu. Masih kecil nih dibandingkan jumlah penduduk kita di 270 jutaan Iya, gitu kita kan. genepin 200 aja jauh banget. Iya. Aduh sekian Itu lah. dia kan. Terus kalau dibandingin usia penduduk kategori menengah, misalnya di Indonesia, tuh penduduk kategori menengah juga menurun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Secara proporsi yaitu kita masih sangat rendah. Kalau kita compare sih sebenarnya kita tuh kayak mirip, kalau ya mau dikoreksi kalau salah ya, ada data ya. Jadi ada dari India atau Vietnam, itu tuh kita 11-12 kayak mereka lah secara proporsi yang masuk ke saham. Tapi kita masih lebih oke loh sebenarnya dibanding Vietnam, karena Vietnam masih frontier loh marketnya. Indonesia lebih baik sebenarnya. Tapi ya secara data dia Vietnam kayaknya mulai nyalip kan. Nah, paling kita 11-12-nya sama India secara proporsi. Sehingga proporsi yang masih rendah itu sebenarnya kan potensi ya. Ya, bayangin kalau seandainya orang-orang akhirnya ngeh bahwa menabung di bank saja itu tidak cukup, ya kan? Oke, mungkin orang zaman dulu nih, biasanya orang zaman dulu tuh biasanya nggak cukup aja nabung di bank, kerjalah yang baik dan benar, tabungan di bank, udah kelar Anda nanti kayaknya nggak gitu ya, gitu kan sekarang kan zaman udah berubah ya. Pertama inflasi, terus informasi yang luar biasa zaman sekarang itu menyebabkan cepat, segala hal itu menjadi cepat, sehingga harga itu kecepatan naiknya juga jauh lebih tinggi dibanding kecepatan kenaikan gaji misalnya, hal seperti itulah. Jadi menurut saya ya yang paling bisa saya kasih tahu bahwa justru momen seperti ini ya harapannya tidak terjadi hal-hal yang buruk ya terkait dengan perang dan sebagainya. Ini adalah peluang yang baik untuk mencoba masuk ke market, tapi tidak perlu pantau sebenarnya. Cukup misalnya beli yang kita yakin perusahaannya bakal sustainable ke depan, ya kan? Kalau defensif di bank di Indonesia kan biasanya sektor perbankan. Perbankan yang mana dulu nih kan gitu sekarang. Karena ada bank digital, ada Big Four dan sebagainya. Jadi justru kalau saya sendiri kan sebagai CFP nih, certified-nya. Di sana paling diajarin adalah dollar cost averaging. Jadi beli rutin tiap bulan tanpa melihat harganya naik apa turun. Yang penting Anda yakin bahwa pilihan Anda itu sustainable ke depan. Gitu sih. Itu sih paling ya, nggak yang gimana-gimana. Karena kalau ngasih tahu orang bahwa nanti kalau di saham nanti dapat 20% sebulan, nanti scam jatuhnya ya kan. Orang nanti ngiranya ekspektasinya ketinggian. Gitu. Jadi kayaknya kalau kita terlalu hard sell juga, takutnya nggak di ekspektasinya mereka. Mungkin ekspektasinya mereka aku beli sekarang mana yang langsung 100%. Apalagi melihat sebenarnya ada adopsi kripto itu kenceng. Ini kita kenapa bandingin sama kripto nanti saya bahas ya. Jadi karena kripto itu kan adopsinya kenceng, terus mana nggak ada batas atas, nggak ada batas bawah. Satu dia beli ya kalau kita sering dengar istilah di market orang-orang cacing-cacing naga-naga dia kan. Dia maksudnya banyak lagi cerita Cinderella story. Aku masuk 1 juta jadi 100 juta guys. Saham kan kayak kapan ya? When ya kayak gitu. Jadi kayak mungkin masyarakat kita sudah punya standar untuk instrumen kalau dia naruh uang itu harus berapa X nih minimal nih dari return on investasiku, dan selalu dengan mindset di mana cacing-cacing naga-naga, nggak ada yang salah, kita nggak ada ini menyuruh ke siapapun tertentu, nggak ada, ini murni dari mungkin di lapangan orang-orang itu ada stigma seperti itu, sehingga kenapa lebih sulit kayaknya untuk ngejualin ayo dong di saham, pasar modal kita masih seksi nih, masih ada potensi untuk growing jadi number one gitu loh, karena kan kita masih tadi udah mau turunin lagi oleh MSCI kan, jadi kayak masih ada potensi kita besar banget untuk saham Indonesia. Jadi kalau dari yang saya lihat sih beli
kemungkinan kayak gitu ya. Jadi ya memang agak sulit untuk ngasih tahu instrumen yang nggak seksi. Ya sih. mungkin di mata pemain kripto ini nggak seksi. Tapi di mata orang yang memang belum pernah di instrumen manapun, dia mungkin akan kaget juga karena wah ternyata bisa ya aku invest terus nanti tiap tahun dapat dividen misalnya. Let's say dia bagus perusahaannya. Benar. Mungkin dia akan merasa enaknya di sana. Tapi kalau orang yang udah profil resikonya seperti kripto cacing naga, 1 juta hilang atau jadi 10 juta, dia pasti lebih ngerasa wah nggak level nih saham ya. Untungnya saya startnya di saham. Okay. Jadi dari instrumen yang mungkin dari risk high sampai low-nya ada kan di saham. Kalau high risk tinggal cari yang lebih kecil market cap, yang low risk cari yang memang fundamentally bagus gitu. Habis itu pindah ke yang lain, jadinya ya udah ngerasain yang slow, ngerasain yang gini-gini. Orang-orang kan mungkin kebalik ya. Dia ke kripto dulu, high risk aset yang high risknya literally high, ke yang kayak saham ya. Benar. Ya jadi agak sulit sih nampaknya untuk giniin. Tapi saya baru tahu beli kalau datanya itu 8 juta loh. 8 juta? Iya. Serius saya baru tahu. Karena dulu angkanya fantastis, tapi kayak ngelihat di marketnya kok kayak sepi-sepi aja. Ya gitu kan. Kok kayaknya muter di teman-teman kita aja nih. Kayaknya sih itu kayak gitu. Kok itu? Iya, kalau kita ngomongin yang aktif trading harian itu lebih kecil lagi. Oh, iya kan? Makanya kenapa lebih kecil lagi. Kayak sekarang perputaran value transaksi harian di bursa berapa ya beli? Kalau nggak salah sih ya udah belasan triliun sih per hari. Waduh, ingat gak sih beli kita itu pernah ada di under 10 beli. Ya dulu berapa sih? Dulu tuh 5, 6 gitu. Itu kering banget. Itu ngerasa kayak jadi kayak ada satu saham rame. Waduh. Iya. Itu kayak gula ada. Terus semutnya datang semua tuh. Segitunya dulu. Iya, saya kan masuk di saham 2013. Oke. Udah lama ya. Ternyata. Cuman mostly waktu itu fundamental banget. Dan sambil kerja di bank jadi nggak mungkin dong trading gitu kan ya. Lebih ke long juga, longnya tapi lebih ke swing ya, nggak yang long banget tapi swing. Even saya pernah ikut event di tahun 2018 itu kalau nggak salah tentang IMF World Bank event di Bali waktu itu. Jadi salah satu si yang meriset itu bilang dia meriset kebetulan tentang pasar saham di Indonesia. Dia bilang pasar saham Indonesia tuh unik tahun 2018 ya waktu itu ya. Itu yang gerakin atau yang ramein itu tidak lebih dari jumlah penduduk di Ubud gitu dia bilang. Dengan jumlah penduduk yang size-nya gede, cuman yang gerakin atau yang ramein ya paling setara dengan jumlah penduduk di desa Ubud gitu dia bilang. Itu tahun berapa? 2018. Wow. Yang neliti orang luar sih, orang US sih. Oh, dia meneliti itu. Meneliti tentang pasar saham Indonesia. Karena kan waktu itu event tentang riset ya BNI IMF World Bank kayak gitu. Wah, jadi itu saya pribadi jujur ketika udah lama nggak mantau market, terakhir kenangan saya cuma di bawah 10T nih. Dapat 10T itu udah kayak waduh, kenceng banget. Bahkan kayak peak-nya kemarin ketika Konglo Play itu berapa sempat peaknya ketika saham Konglo itu semua dudu. Ya, sempat 20-30 ya Mas? Sempat 23, sempat. Wow. Sempat. Tapi yang waktu pandemi juga sebenarnya heboh juga waktu itu. Pandemi 2020, 2021. Itu kan orang pada masuk saham juga tuh. Nah, ternyata banyak yang gagal kan ya. Seleksi alam katanya. Seleksi alam. Setelah itu turun lagi itu setahu saya. Iya, itu udah turun lagi. Nah, sekarang era Konglo naik lagi. Sekarang era MSCI. Iya. Apakah kita nggak tahu ya? Kayaknya komoditas tapi kita nggak tahu juga. Tergantung daripada nanti respon marketnya yang terjadi di dunia ini kayak gimana kan. Nah kalau untuk saham kita beli saham Indonesia itu selain daripada yang terjadi di geopolitik ini, seberapa ngaruh sekarang kalau misalnya ini saya sekarang pakai POV untuk instrumen yang saya sering lakukan sekarang kan adalah forex kan dan kripto juga. Kalau di instrumen tersebut itu yang mempengaruhi adalah data dari Amerika kayak ada NFP-nya dia, data ekonominya mereka segala macam mereka. Kalau untuk di porsi sekarang di saham kita Indo itu sepengaruh itukah untuk data asing kayak Amerika itu atau cukup data kita aja GDP kita naik nih guys segala macam. Kalau di Indonesia khususnya untuk di saham itu biasanya yang relate banget tuh Fed rate. Iya suku bunga ya? Ya suku bunga si Fed itu naik apa turun. Nah itu biasanya relate. Karena itu kan ngaruh ke aliran dana asingnya
keluar US atau masuk US. Kalau keluar US berarti kan peluang masuk ke emerging market kayak Indonesia gitu sih. Jadi kalau masuk ke Indonesia potensinya up, naik dong jadinya. Nah, gitu sih. Kalau biasanya Fed rate kalau di luar ini ya, Fed rate, terus kalau ada sih PMI namanya kayak manufacturing production. Tapi menurut saya coba cek nggak terlalu nggak sesignifikan. Terus paling ya itu kalau ketika dari balancing MSCI itu ngaruh. Biasanya yang masuk atau yang masuk itu bakal diincar, yang keluar dibuang kan gitu tuh. Iya. Biasanya ke situ sih. Cuman ya kalau kita ngomongin global ya. Karena kalau ngomongin pertumbuhan makro secara Indonesia ya paling pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga acuan, ya gitu-gitu sama. Lebih ke sana sih. Kalau secara global kita ini di luar konteks perangnya tadi ya. Ini lebih ke kondisi normal ya, kalau Fed rate. Perang. Ya, kondisi normal biasanya Fed rate. Terus karena kita di Indonesia tuh sebenarnya mostly sektor yang rame itu komoditas sama banking. Ya. Dua itu yang sebenarnya rame di kita kalau ngomongin sektor kabel-kabelan. Mah itu nggak liquid. Coba deh dicek. Cuman menurut saya ada peluang sih sebenarnya gitu ya di sana ya. Terus ya itu. Jadi karena kita mostly banyak di komoditas, maka ya relate dengan harga komoditas di dunia. Kayak kemarin kan nikel, ya kan? Nikel, tembaga. Ya itu kita harus pantengin juga sih kalau mau inline dengan target saham kita di Indonesia. Gitu. I see. Jadi kalau untuk kayak dia ekonomi Amerika itu yang relate itu adalah di suku bunga karena berhubungan dengan nanti outflow dan inflow-nya mereka. Mereka lebih milih tetap di Indo atau mereka out aja. Yeah. Oh iya, isi benar. Aku kira kayak banyak juga yang dipakai dari ekonomik datanya ternyata enggak ya. Oke, nah jadi di terakhir nih, kalau untuk beli murah sendiri untuk caranya meng-screening saham, karena itu pasti top search ketika orang nyari channel saya. Screening saham atau strategi men-screeningkan saham yang potensial ya. Ini kita tanpa menyebut emiten aja, saham dari hulu ke hilirnya sampai aku akan pilih ini. Kalau dari Bung Ngurah gimana? Ya, kalau dari saya pertama gini. Kan kalau orang Funda biasa kan ngeliat laporan keuangan nih. Yes. Nah, laporan keuangan kan sayangnya hal yang sudah terjadi. Betul. Nah, untuk laporan keuangan saya biasanya ngelihat konsistensi dari suatu emiten. Ya, konsistensinya. Jadi maksudnya kalau dia itu laba aja tapi tumbuhnya stabil dan konsisten, nah itu bagus. Tapi kalau ada perusahaan atau emiten yang kuartal 1 untung, kuartal 2 rugi, kuartal 3 untung, kuartal 4 rugi, nah itu biasanya saya langsung coret. Karena tidak konsisten. Tidak konsisten karena kan hal itu ya gitulah. Berarti bisnisnya agak-agak nih. Nah, setelah itu saya ngeliat itu tuh. Nah, cuman parameternya akan saya buat. Pertama saya ngeliat dari sisi pertumbuhan dulu. Pertumbuhan EPS ya atau laba bersihnya seperti apa nih? Year on year, year to date, quarter on quarter seperti apa? Saya cek dulu itu. Dia harus tumbuh. Ya, itu hal yang pertama yang saya lihat. Saya nggak ngelihat PE PBV-nya dulu. Saya ngelihat tumbuh apa nggak dulu. Nah, yang kedua baru saya ngelihat dari sisi valuasinya. Valuasinya itu price earning, price book value. Nah, PE PBV-nya itu kan sebenarnya metode evaluasi yang tujuannya meng-compare ya. Meng-compare dengan industrinya dia, meng-compare dengan sektornya dia, dan meng-compare dengan historicalnya dia so far seperti apa. Nah, yang pasti saya nyari yang tentunya di bawah yang pasti saya nyarinya yang murah. Artinya yang di bawah rata-rata kebiasaannya dia. Gitu. Jadi misalnya ada PE emiten A, ya kan biasanya 5 tahun terakhir dia tuh di range 20. Sekarang dia tiba-tiba PE-nya 10. Tapi labanya tumbuh. Nah, itu kan bagus tuh. Laba tumbuh, PE-nya masih murah, terus secara compare dengan sektor dan industri dia juga masih murah. Nah, itu tuh bagus. Gitu. Jadi nggak melulu ngelihat PE-nya 10, tapi kalau dia nggak tumbuh malah labanya turun. Saya nggak malah ngelihat itu. Kemudian dari sisi stabilitasnya, yang konsistensi dari ROE, dari sisi utangnya besar apa kecil, kemudian dari sisi ROE, NPM, profitabilitas, net profit marginnya harusnya gede dong. Ya sama lah, kita kalau mau bikin bisnis kan harus gede dong profitnya. Masa kita milih emiten nggak ngeliatin itu, kan kita harus ngeliatin itu. At least di atas 15% lah kalau net profit margin. Terus
Nah, setelah itu clear kan biasanya saya screening udah dapet nih hasilnya nih. Nah, saya cek lagi nih, apakah labanya itu benar-benar real, dalam arti tidak ada penjualan aset yang terjadinya cuma sekali. Kan ada tuh emiten tiba-tiba labanya gede gara-gara dia ngejual aset. Ya contoh mungkin tanpa ini ya. Misalnya Unilever kemarin, dia kan jual es krimnya itu kalau nggak salah. Es krimnya apa tehnya ya? Pokoknya dia jual itu, kan tiba-tiba labanya jadi gede gitu. Ya itu kan one time, kan nanti dia berarti nggak ada revenue lagi dong dari sektor yang itu, karena udah dijual, gitu. Itu ya. Jadi kita cari yang bukan based on itu, tapi based on murni dari operasionalnya dia. Nah, berarti itu untuk memfilter saham yang bagus. Bener. Bagus menurut Beli Murah. Ya benar. Nah, kalau udah ketemu nih yang bagus. Yang bagus ini nanti dilihat dari, ini kan fundamental yang udah dilakukan. Berarti apakah habis itu dikombin dengan teknikal secara untuk price in kita in atau out gitu ya? Benar. Jadi saya cek lagi technical sama broker summary-nya pun saya cek juga sekarang. Oh, jadi kayak juga? Ya, jadi broker summary saya lihat sebulan terakhir, setahun terakhir ada nggak nih hal yang mendukung tesis bahwa mereka ini lagi bagus. Dan satu lagi, oh ya saya lupa nyebutin, sekarang kan data tuh gampang ya, kayak kita tinggal cek di misalnya TradingView itu ada namanya EPS forecast. Oh iya. Jadi kita si TradingView kan udah ngumpulin nih kayak EPS dari para analis yang mereka tentunya dapat akses informasi yang lebih dibanding kita yang retail ini kan. Nah itu saya compare juga. Oh misalnya nih kayak kemarin ya tanpa rekomendasi dan sebagainya kayak Medco. Medco ternyata di 2026 proyeksi IPS-nya gede banget tumbuhnya dibandingkan 2025. Sehingga kan itu potensi tuh kan. Nah terus kita cek lagi keterbukaan informasinya Medco seperti apa, broker summary Medco seperti apa. Terus lihat teknikalnya juga. Ada nggak sih peluang masuk saat ini dengan posisi teknikalnya juga lagi oke, kan gitu ya. Seperti itu sih, memang nggak hanya satu sisi sih, karena setelah saya berapa tahun nih udah di saham, kita tuh nggak boleh terlalu fanatik dengan satu analis, menurut saya ya. Mungkin ada yang lain mungkin beda pendapat. Karena menurut saya apapun analisanya yang penting cuan, gitu. Jadi tidak boleh mengkritik seseorang karena dia analisa A, terus kita nganggap analisa A itu busuk gitu kan. Ya kan ada kan yang gitu kan ya, ya kan. Jadi lebih baik sih lebih baik setiap orang tuh punya cara cuannya masing-masing ya. Kalau dia emang cocok di situ ya nggak apa-apa gitu kan, tanpa perlu menjelek-jelekan orang lain. Nah kan kalau saya sih lebih baik coba di compare semuanya, coba dibandingkan, coba dilihat yang mana cocok dan serk dengan gayanya kita gitu sih. Wah, thank you banget Beli Murah. Bener-bener wise banget, wise word, bener-bener kayak ya kita dapat insight bagus banget untuk cara screeningnya. Berarti murni dari funda untuk ngefilter, teknikal untuk nanti pilih untuk entry atau enggak begitu ya. Nah Beli Murah karena udah lama ya ngobrolnya ternyata ya. Nggak kerasa Beli, kita udah 40 menit lebih ngobrolnya. Enjoy banget, seru banget. Ya jadi teman-teman, kalau teman-teman khususnya yang viewer saya yang pengen banget konten-konten saham, ini ada Beli Murah yang juga punya komunitas di pintarsaham.id. Ya, teman-teman bisa kunjungi langsung ke Instagram ataupun ada YouTube Beli? Ada, tapi nggak aktif. Tapi yang paling aktif IG IG-nya Pintar Saham atau IG-nya Beli Murah sendiri. Nanti di sana teman-teman bisa banyak lagi belajar karena Beli Murah benar-benar mulia banget ya, guys. Bukan endorse ya. Bukan endorse. Kita ini tadi karena saya kenal Beli Murah juga, kenal karena satu event pernah ya. Oh iya, pernah. Thank you Beli Murah atas waktunya. Thank you juga atas undangannya. Iya. Thank you semuanya. Bye-bye. Ya, bye.